Babu ma yutakhayyaru minan du'ai ba'da tasyahhud. Bab terkait apa yang bisa dipilih dari sejumlah doa setelah kita melakukan tasyahhud. Walaysa biwajibin dan tidak termasuk hal yang wajib. Hadis nomor 835. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya anil A'mash haddatsani Syaqi an Abdullah dari Abdullah qala berkata Abdullah kunna ada kami semua pada saat itu kunna kami ada ma'an Nabi beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bis sholati dalam suatu sholat. Qulna kami berkata membaca doa gitu. Kami membaca doa saat itu assalamu alallahi min ibadihi. Semoga keselamatan kepada Allah dari hamba-hambanya. Kira-kira dibacakan. Assalamu ala fulanin, semoga keselamatan diberikan kepada si fulan, wa fulanin dan kepada si fulan yang lain. Qala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah kalian berucap, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan semoga kepada Allah. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah, wa itu Allah, assalamu adalah sumber keselamatan. Jangan mengucapkan assalamu ala Allah. Walakin qulu, tetapi ucapkanlah oleh kalian semua at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wa innakum, karena sesungguhnya kalian idza qultum, apabila mengucapkan seperti yang dicontohkan tadi, asoba maka akan sampai kullu abdin kepada setiap hamba bis-sama'i, baik yang ada di langit au bainas sama'i wal ardi, atau hamba yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yatakhayyaru minad du'ai, dan silahkan memilih-milih dari doa ajabahu, yang mengagetkan atau yang menakjubkan kepada dia, ilahi dengan itu doa, ayatmu maka silahkan berdoa. Ini pengulangan dari apa yang sudah disampaikan di hadis di atas tentang bacaan tahiyat. Awalnya belum diajarkan oleh Nabi, karena para sahabat ucapan itu assalamu alallah, loh, semoga keselamatan kepada Allah. Bagaimana kalian mengucapkan keselamatan kepada Allah? Pada Allah itulah assalam, sumber keselamatan. Tidak pantas, tidak sopan mengucapkan begitu, tapi ucapkanlah at-tahiyyat, segala kehormatan, segala kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Jadi jangan berupa doa, tapi pernyataan. At-tahiyyat was-sholawat wat-thayyibatu assalam, sedangkan keselamatan alaika, semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rahmat dan keberkahan Allah dilimpahkan kepada Nabi dan juga dilimpahkan kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk pada kita semua. Nah, doa ini meliputi kepada siapapun, baik yang ada di langit maupun antara langit dan bumi. Dan dituliskan dengan bacaan syahadat, seperti yang biasa kita ucapkan selama ini, yang sudah biasa yang biasa diamalkan selama ini. Dan setelah syahadat nanti ada ajaran membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya sampai selesai. Dan kemudian setelah selesai tasyahud, maka silakan pilih doa, berdoalah setelah membaca tasyahud itu. Pilih doa yang kalian ingin sampaikan. Walaupun kita
umumnya mengikuti apa yang sudah dicontohkan Nabi saja. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya. Doa-doa itu. Tetapi sesungguhnya doa itu bebas kita memilih mau menggunakan doa yang manapun. Gitu. Yang berbahasa Arab tentu saja, tidak berbahasa Indonesia. Supaya takhayyaru, silakan pilih-pilih dari doa yang dia butuhkan pada saat itu. Berdoa aja. Di sini liyatayakhor, memilih silakan ayakuna doa alladzi la yajib doaun makhsusun. Tidak mesti menggunakan doa yang khusus. Walaupun sekali lagi selama ini kita sudah biasa menggunakan doa yang diajarkan Nabi. Itu tidak masalah juga. Tapi kalau mau berdoa dengan doa selain itu, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, boleh-boleh saja. Wa hadza wadihun mutabikun lil hadis. Ini adalah ketentuan yang sangat jelas yang berdasarkan hadis Nabi. Wa in kana at-takhyiru ma'muran bi. Walaupun kalau kita mau menggunakan doa yang biasa diamalkan oleh Nabi juga dipersilahkan. Wadda'a ba'dhum al-ijma'a ala adamil wujubi. Dan para ulama sudah sepakat di sini sepakat bahwa berdoa setelah tahiyat akhir itu tidak termasuk wajib. Artinya tanpa membaca doa juga sah itu sholat. Selesai itu sholat. Walaupun kita sekali lagi, kita diajarkan sejak kecil, dibaca itu doa yang standar. Sampai sekarang juga itu saja doa yang kita baca, itu pun tidak apa-apa. Waqad qala Syafi'i aidan biwujubi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud. Kemudian menurut Imam Syafi'i, membaca sholawat kepada Nabi itu setelah tasyahud adalah wajib. Sehingga nanti dalam rukun sholat dimasukkan sebagai rukun. Artinya rukun itu wajib dilaksanakan setelah kita membaca tasyahud, setelah baca syahadat. Kita baca syahadat, bacalah sholawat kepada Nabi. Nah, baca sholawat kepada Nabi itu baik di tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, di tasyahud awal, baca sholawat itu umumnya tidak sampai selesai, kan? Cukup dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah sampai di situ juga cukup, tidak masalah. Walaupun mau diselesaikan sampai innaka hamidum majid juga silahkan saja. Boleh-boleh saja. Mau lengkap bacaan tasyahud. Tapi kalau di bacaan tasyahud di tahiyat akhir, umumnya sampai lengkap. Sekali lagi, bacaan sholawat itu mau lengkap waktu di tasyahud awal ataupun mau hanya baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pun sudah cukup. Walaupun di saudara-saudara kita selalu sampai lengkap. Ada juga yang selalu membaca begitu. Waqad wafaqa Syafi'i Ahmada bi ihdar riwayatani an wa ba'du ashabi Malikin wa qala Ishaq bin Rawaha ruwai aidan bil wujub. Nah, sama di sini perihal membaca sholawat kepada Nabi itu dengan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Demikian juga dari para sahabat Imam Malik mengatakan wajib. Artinya membaca sholawat itu wajib. Karena apa? Karena memang diperintah oleh Al-Quran kan di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei, ingatlah orang-orang yang beriman, bacakanlah sholawat kepada Nabi dan bacakan salam. Sehingga nanti ada sahabat yang bertanya, bagaimana Rasulullah membaca salat dan salam? Itu yang diajarkan, yang biasa kita baca saat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Dengan demikian, para ulama menyatakan membaca sholawat itu rukun. Sehingga siapa yang tidak baca sholawat tidak sah sholatnya. Dan itu sudah biasa kita amalkan, saya kira. Insya Allah tidak ada masalah. Kemudian, sumayyatakhayyar. Kemudian silakan milih-milih doa. Ma'ahabba. Doa yang dia sukai. Artinya mau doanya panjang, ya tentu saja dalam hal ini kita mau doa berpanjang-panjang kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah tentu jangan terlalu panjang juga, yang standar saja.
Wastadalla bi ala jawazi du'ai bis salati bima ikhtaro al-muslim min amri dunya wal akhirah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa bolehnya kita berdoa selama sholat yang terkait dengan yang dia pilih, baik terkait urusan dunia maupun akhirat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu adalah menyangkut dua hal. Minta kebaikan kepada Allah di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ataupun mau doa yang lain, dipersilahkan yang kita hafal. Waqala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, khalafa fi dzalika Nakhai wa Tahus wa Abu Hanifah. La yad'u fi sholati illa bima yujidu fil Qur'an. Nah, menurut Imam Nakhai, menurut Imam Tahus dan Imam Abu Hanifah, tidak boleh sembarang berdoa pada saat sholat kecuali apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Biasa perbedaan-perbedaan pemahaman di antara para ulama. Kalau tadi menurut Imam Syafi'i dan sebagainya, silahkan berdoa dengan doa apapun yang kita hafal dan kita suka mau menyampaikan, baik urusan dunia maupun akhirat. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi menyatakan tidak boleh berdoa pada saat sholat kecuali dengan doa yang sudah diajarkan Al-Quran. Artinya doa-doa yang sudah diajarkan Nabi dan juga ada doa-doa itu terdapat di dalam Al-Quran. Begitu. Kata atlaqahu wa man tabi'ahu an Abi Hanifah. Demikian apa yang diyakini orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Hanafinya sendiri. Bahkan di sini menurut Ibnu Sirin disebutkan la yad'u bis salat illa bi amril akhirah. Tidak boleh seseorang berdoa pada saat sholat kecuali harus berkaitan dengan urusan akhirat. Jadi tidak boleh ya Allah, ya dalam bahasa Arab tentu saja ya, dengan cara minta supaya urusan kita dalam hal keduniaan dilancarkan. Jangan berdoa begitu pada saat sholat. Menurut Ibnu Sirin, walaupun menurut ulama yang lain silahkan saja. Kan? Wastasna ba'du syafi'iyah ma yakmahu min amrin. Nah, menurut sebagian ulama Syafi'i boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Perkara-perkara yang terkait dengan urusan dunia juga, ya seperti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh-boleh saja. Nah, kalau sesuatu sudah diperselisihkan para ulama itu adalah sesuatu yang memang Nabi buka kemungkinan untuk berbeda tafsir. Sehingga kalau ada perbedaan di antara kita, ya tidak perlu saling menyalahkan. Ya, silahkan saja mau berdoa dengan doa yang itu ataupun tidak persoalan. Yang penting lakukanlah doa. Tapi tentu saja tidak boleh bil umuril muharramati. Tidak boleh berdoa dengan hal-hal yang diharamkan. Ya Allah, mohon khamar itu dihalalkan misalnya. Tidak bisa begitu. Jangan boleh doa begitu. Dan tidak akan dijawab oleh Allah tentunya. Karena perantara wahyu sudah tidak ada, itu Nabi. Kemudian disebutkan di sini ada doa lain yang diajarkan di sini. Para ulama mengajarkan doa begini. Idza faragu ahadukum minat tasyahudi, apabila selesai kalian membaca tasyahud, maka boleh berucap begini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan, seluruh kebaikan itu, apa yang engkau ketahui dari kebaikan tersebut dan apa yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam. Dan aku juga memohon perlindungan kepadamu dari keburukan, seluruh keburukan itu, apa yang engkau ketahui tentang keburukan itu dan apa yang tidak aku ketahui. Silahkan. Kemudian Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibadukas sholihun. Ya Allah, saya juga memohon kepadamu dari kebaikan yang telah memohon terhadap kebaikan tersebut siapa? Hamba-hambamu yang soleh. Dan aku juga wa'audzubika min syarri ma sta'adzaka minhu ibadukas sholihun. Dan aku juga memohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang telah memohon perlindungan kepadamu hamba-hambamu yang soleh.
dan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Jadi ini salah satu doa yang diajarkan oleh ulama. Walaupun ini juga berasal dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Dari sahabat Nabi juga ini doa. Jadi memohon doa secara general, secara umum, memohon kebaikan dari kebaikan yang engkau ketahui seluruhnya dan yang tidak aku ketahui, dan juga memohon perlindungan dari keburukan yang engkau pasti ketahui dan juga yang tidak aku ketahui. Dan demikian juga yang biasa diminta oleh hamba-hambamu yang soleh, aku juga memohon gitu. Karena kita juga tidak tahu apa yang diminta, dan juga memohon perlindungan dari apa yang diminta dilindungkan oleh hamba-hambamu yang soleh. Tentu saja bagi yang hafal, silakan mau dibacain doa ini. Baik-baik saja diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian ada dari Abi Hurairah. Ini hadis nih. Idza farago ahadukum minat tasyahudi fayata'awwadz billah. Apabila selesai kalian membaca tasyahud, maka silakan memohon perlindungan kepada Allah. Sumayad'u li nafsi bima badalah. Silakan berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri dan selanjutnya juga dengan pihak yang lain. Hadis tersebut ada di dalam riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Silakan. Kemudian babu man lam yamsah jabhatahu wa anfahu. Bab terkait dengan orang yang tidak mengusap dahinya dan hidungnya pada saat sholat. Qala berkata Abu Abdillah, itu saya melihat Al-Humaydi yahtaju bihadza hadisi, dengan hadis ini, berkepentingan dengan hadis ini, alla yamsah al-jabhata, tidak boleh mengusap dahi bis sholat, pada saat sholat. Di hadisnya disebutkan begini, haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah, qala berkata Abu Salamah, saya bertanya Abu Sa'idin kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Faqala berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ra'aitu, saya melihat Rasulullah kepada Rasulullah SAW, yasjudu, sujud Rasulullah bil ma'i, di atas air, wattini, dan di atas tanah, di lumpur. Hatta ra'aitu, sehingga saya melihat asarut tini, bekas-bekas tanah, fi jabhatihi, di dahi Rasulullah SAW. Ini yang terkait dengan bahwa sujud itu salah satu anggotanya adalah harus pakai dahi. Dan di sini dahi itu tidak boleh tertutup. Sampai pada saat kita sujud di tanah, kemudian tanah itu nempel di dahi kita, jangan diusap. Biarkan, itu bagian dari dahi. Sehingga apabila nempel itu menyebabkan sujudnya tidak sah, karena kalau diusap berarti itu tempelan, walaupun ya seperti kain misalnya atau kopiah, itu tempelan baru, maka biarkan saja. Di sini juga menunjukkan bahwa ya zaman Rasulullah tentu saja masjidnya tidak seperti bagus saat ini, ada karpet dan sebagainya, tapi masih di atas tanah. Dan ini bisa jadi juga bukan di masjid, di lapangan kelihatannya. Sehingga beliau karena tidak ada tempat yang bersih, ya sujud di tempat yang basah dan berlumpur. Ya anna baku asarit ini la yastajib nafyu masil jabah. Karena sesungguhnya tetapnya bekas-bekas tanah itu tidak mengharuskan mengusap itu dahi. Idjajuju ayyakuna masaha wa baku asaru ba'dal masih. Karena tidak apa-apa itu tidak perlu diusap, dan masih tetap ada bekas-bekas tanah nempel di dahi itu. Ya sama kalau kita sujud, di sini kan suka ada kerikil nempel ke kita misalnya, biarkan saja, tidak usah diusap. Karena itu menjadi bagian dari dahi kita. Ayyakuna tarkul masjid nasian atau tarkahu amidan ditasdikiru ya. Nah, sehingga tidak boleh melakukan pengusapan, biarkan saja. Awalikoni lam yash'ar bibikoi asarit dini pijabati.
Atau biarkan saja, ya sama kesannya begitu, biarkan saja bekas-bekas tanah itu di jabhati, di dahinya, di bayanil jawaz, bahwa itu adalah boleh. Li'anna tarkal masih aula li'anna masa amalun wa imkana qalilan. Karena membiarkan tidak mengusap ini wajah atau mengusap dahi itu akan membutuhkan perbuatan. Maksud perbuatan itu gerakan. Itu butuh gerakan. Itu bisa membatalkan sholat gitu kalau dalam madzhab Syafi'i. Sehingga biarkan saja. Nah, bahkan di bawah disebutkan mahmulun ala asarin khafifin layam wa syaratil jabhalis sujud. Dibiarkan saja dan tidak menyebabkan penghalang nempelnya dahi untuk melakukan sujud. Anggap bagian dari dahi. Kemudian hadis berikutnya bab taslim, bab terkait dengan salam. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Ibrahim bin Sa'id, haddatsana Jufri an Hindin bintil Haris, anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha, walat berkata Ummu Salamah, karena ada Rasulullah SAW, idza sallama apabila salam Rasul, koma berdirilah siapa nisa kaum perempuan. Inna yaqdi pada saat menyelesaikan Nabi taslimah kepada salahnya, wa makatha dan diam Nabi yasiron sebentar, qabla ayyakuma sebelum beliau berdiri. Wala berkata Ibnu Syihab, Pak Uro wallahu alam, anna muksa sungguhnya diamnya Nabi itu laikaira yan pudha supaya kaum perempuan supaya bubar siapa anisa kaum perempuan qabla ayyudrikahunna sebelum itu mendapati kepada kaum perempuan man laki-laki insoropa yang juga bubar minal qaumi dari orang-orang yang sedang sholat. Nah, ini menjelaskan bahwa pada zaman Nabi juga suka ada kaum perempuan yang ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi biasanya kaum perempuan itu setelah Nabi selesai salam, bubar. Dahulu tidak ikut wiridan. Itu maksudnya. Tapi di sini memberikan penjelasan tidak apa-apa sholat di masjid. Boleh-boleh saja. Hanya dalam rangka menjaga barangkali zaman dahulu itu fitnah dan sebagainya. Tidak boleh kaum laki-laki itu melihat kaum perempuan. Sehingga sebelum laki-laki bubar, kaum perempuan harus lebih dahulu bubar. Ditandai dengan salam Nabi. Jadi tidak ikut wiridan. Wa yumkinu ayyu khada al-wujub bin hadis babi. Nah, itu adalah menjelaskan perihal harusnya bubar kaum perempuan sebelum selesai kaum laki-laki juga ikut keluar. Jangan terjadi lihat melihat dan pandangan yang bukan-bukan barangkali. Kemudian dan tidak disebutkan begini, lam yadkur adadas taslim. Di sini tidak disebutkan jumlah salam itu yang keberapa. Nah, tentu maksudnya di sini bahwa yang dimaksud salam Nabi itu salam yang mana? Apakah salam setelah selesai sholat atau salam yang lain? Tentu dipahami di sini adalah salam setelah sholat. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Hingga bisa saja kaum perempuan juga tetap ikut wirid dahulu. Setelah itu baru Nabi mengucapkan. Kemudian di hadis berikutnya, babun yusallimu hina yusallimul imam. Bab terkait dengan membaca salam itu makmum saat imam membaca salam juga. Haddatsana Hibban bin Musa qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Mahmud bin Rabi. Itban qala berkata Rabi Itban, selaina telah salat kami semua ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu Fasallamna maka kami salam, mengucap salam hina sallama pada saat Nabi mengucap salam. Nah, artinya ini sebagai akhir dari sholat itu adalah bacaan salam.
Demikian juga salam pada saat sholat itu tidak perlu dijawab. Tetapi kita juga ikut salam. Jadi kalau imam salam, assalamualaikum, tidak perlu dijawab waalaikumsalam, tidak. Biarkan saja. Nah, kita juga ikut salam. Jadi salam yang tidak perlu dijawab itu salam pada saat sholat. Tidak butuh jawaban di sini. Kemudian di sini disebutkan ayyakuna al-muradu annahu yabtadi salam ba'da ibtida'i imamilah. Dan harus ada bahwa salam itu tentu diikuti oleh makmum berikutnya setelah imam salam. Tidak boleh mendahului. Yusyra'a makmum bihi qabla ayyatimmahul imam. Maka disyariatkan di sini makmum untuk mengucapkan salam sebelum imam selesai menyempurnakan bacaan salam. Artinya seperti bisa kita salam itu 2 kali kan, ke kanan dan ke kiri. Nah, saat salam imam ke kiri, si makmum juga mulai ikut salam ke sebelah kanan. Jadi sebelum selesai, maka sebaiknya seperti itu berurutan. Anna makmuma yabtadi'u salama idza atammahul imam. Bahwa makmum itu harus mengucap salam saat imam menyelesaikan bacaan salam. Artinya salam kedua. Jadi jangan ikut pada saat salam pertama. Salam pertama itu biarkan imam selesaikan dulu salam pertama. Makmum dengar dahulu sampai selesai salam pertama. Salam kedua baru makmum ikutan. Jangan pada saat salam pertama imam, makmum juga ikutan atau berbarengan. Tapi selesaikan, biarkan imam sampai salam kedua, makmum salam pertama. Wayahtamilu ayyakuna arada an-nasani laisa bisyartin. Walaupun menurut sebagian mujtahid disebutkan bahwa salam kedua itu sunnah dan tidak wajib. Jadi kalau makmum atau imam juga mengucapkan salam pertama, assalamualaikum sebelah kanan, sudah selesai, tidak ke sebelah kiri, ya tidak apa-apa juga. Imam atau makmum setelah itu juga ikut salam. Karena menurut sebagian itu adalah sunnah saja, tidak wajib. Yang menjadi wajib itu adalah salam yang pertama. Jadi pembatal sholat atau menyatakan sholat sudah selesai itu salam yang ke sebelah kanan. Selesai itu sholat. Artinya pada saat kita salam ke sebelah kanan dan kentut, tidak batal itu sholat. Sah. Pada salam ke sebelah kiri kita belum sah. Itu tidak menyebabkan sholat tidak sah. Tapi kalau sebelum salam kita kentut, itu batal. Beda kan? Itu persoalannya di situ. Kalau kita batal, ya biasa batal yang gampang itu adalah kalau kita kentut katakanlah begitu. Nah pada saat salam ke kanan, terus kita kentut, tidak batal, selesai itu sholat. Tapi pada saat salam ke kiri, kita kentut, tidak batal. Itu kira-kira ekstrimnya lah. Walaupun tidak akan terjadi ya, mudah-mudahan. Wa kannahu asyaru ila annahu yundabu alla yatakhara al-ma'mum fi salami pada imami tasyagilan bidu'ain wa ghairi. Nah, sehingga dalam hal ini sebaiknya disebutkan jangan sampai telat makmum membaca salam sampai lama imam sudah salam, makmum baru salam. Ini praktek keseharian kita ini, dan umumnya di kita tidak apa-apa. Tapi ada sudah biasa ngikut salam imam. Tapi suka ada kan jamaah, salah seorang jamaah yang sujudnya kelamaan sampai imam sudah salam dia masih sujud, kadang-kadang begitu, sehingga bacaan tahiyatnya itu pasti ketinggalan. Dan dia salamnya itu nanti setelah lama imam membaca salam. Nah itu menurut para ulama di sini tidak boleh. Jadi saya kira ini memang kita sudah tahu, sholat dari dahulu juga sudah tahu puluhan tahun yang lalu, tetapi sudah betulkah sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasul, itu yang penting, yang perlu kita pelajari saat ini. Dan terus-terusan perlu kita pelajari. Tidak cukup hanya dengan belajar waktu kita dahulu kecil saja, tapi ini perlu dipelajari. Walaupun tidak semua orang memandang perlu. Tapi mudah-mudahan dengan mengikuti terus tata cara sholat Rasulullah, kita makin mendekati tata cara sholat Rasulullah.
Karena Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Memang terjemahnya melihat. Kita kan tidak pernah melihat Rasulullah, tapi yang kita ketahui, kita hanya mengetahui dari sejumlah hadis-hadis. Kemudian di hadis berikutnya, babu man lam yarurraddas salam ala imam. Bab terkait dengan orang yang tidak menjawab salam imam. Haddatsana Abdullah Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Zuhri qala akhbarana Mahmud bin Rabi wa zama, dan menduga annahu sesungguhnya dia itu aqala telah berurusan dengan Rasulullah SAW, aqala majatan majhamin dalwin kana bidarihim, terkait dengan persoalan air yang dia timba atau dia dapatkan melalui ember di rumahnya. Ini ada cerita dari sahabat Anjor di hadis selanjutnya saja. Qala sami itu Itban bin Malik al-Ansori, summa ahada Bani Salim, salah seorang dari Bani Salim. Qala berkata itu Itban bin Malik, kuntu ada aku ini, usolli aku sholat di qaumi untuk kaumku, Bani Salim, yaitu Bani Salim. Ata itu maka aku mendatangi Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata kepada Nabi, ini semuanya ankartu telah terjadi persoalan basari dalam penglihatan wahai Rasulullah. Ada seyula dan semuanya itu genangan atau banjir gitu. Tahulu menghalangi baini antara aku, baina masjid dan antara masjid aku, masjid di kaum dengan masjid kaumku. Bahwa itu maka aku suka annaka sungguhnya engkau jita datang kau wahai Rasul, fasallaita maka engkau sholat fi baiti di rumahku, makanan di satu tempat, hatta attakhiduhu masjidan, sehingga akan aku jadikan dia sebagai tempat sholat, masjid, sebagai masjid. Faqala maka berkata itu Rabi, abulu berkata itu Itban bin Malik, afulu aku akan melakukannya insya Allah wahai Itban. Pagoda maka besoknya alayya telah datanglah Rasulullah SAW kepadaku gitu. Abu Bakrin dan juga Sayyidina Abu Bakar mahu beserta Rasul ba'da mashtaddan nahar, pada saat siang hari terik. Pasta'dana maka saat datang Nabi ke rumahku itu memohon izin an Nabi SAW. Adin tu maka aku izinkanlah kepada Nabi. Falam yajlis maka tidak duduk itu Nabi hatta qala sehingga bertanya dahulu Nabi, aina tuhibbu an usalli min baitika, di manakah tempat yang aku suka sholat, yang kau suka aku sholat di rumahmu itu. Asyaro maka isyarat itu Itban bin Malik ilahi kepada Nabi minal makani di satu tempat, alladzi ahabba yang dia sukai an yusalli untuk sholat itu Nabi di itu tempat. Aqoma maka berdiri itu Nabi, pasababna maka kami juga membuat safal di belakang Nabi, summa sallama kepada salam Nabi, wasallamna hina sallama, dan kami semua salam pada saat Nabi bersalam juga. Nah ini adalah kita ketahui jumlah sahabat itu tersebar di mana-mana, salah satunya di Bani Salim. Jadi agak jauh ke Masjid Nabawi, sehingga di Bani Salim juga mendirikan masjid, tetapi di sini ada seorang sahabat Nabi yang bermasalah dengan penglihatannya Rasul, sehingga saya belum tentu bisa terus-terusan ke masjid. Nah, sekarang bisa saja sewaktu-waktu saya sholat di rumah. Nah, tetapi saya juga ingin menjadikan bagian dari rumah itu sebagai masjid. Oleh karena itu, mohon engkau sholat dahulu di rumahku. Nah, dalam hal ini Nabi akhirnya memenuhi undangan dari sahabat ini. Kemudian Nabi datang beserta sahabat Abu Bakar pada saat duhur, kelihatannya tengah hari. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dan meminta ditunjukkan mana tempat yang kau sukai untuk aku sholat di rumah tersebut. Maka ditunjukkanlah di sini wahai Rasulullah, tempat itu terus dijadikan sebagai masjid oleh sahabat Itban tadi, oleh sahabat yang minta ditunjukkan sebagai masjid. Itu ini bagi yang bermasalah di sini.
Kemudian di situ Nabi SAW juga melakukan sholat di rumah. Artinya kalau mengikuti hadis ini, sholat wajib itu memang sangat ditekankan sekali oleh Nabi di rumah, di masjid, sholat wajib itu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dipersilahkan juga dilakukan di rumah. Contohnya seperti sahabat ini, ada masalah dengan dirinya sendiri sehingga boleh dilakukan di masjid. Tapi setelah kalau mau ke masjid sulit, nah, bagi kita yang tidak sulit ya tetap usahakan ke masjid. Tetapi bagi yang ada persoalan di sini tadi disebutkan as-suyul. As-suyul itu genangan, bisa jadi genangan dalam arti becek dan sebagainya, menghalangi aku dengan masjid kaumku sehingga aku harus kelihatannya tidak bisa padahal aku ada masalah dengan penglihatan gitu kan, dan yang menjadi repot maka aku di rumah saja, dan Nabi juga melakukannya itu di dalam rumah sahabat, sehingga bagi kita untuk sekali-kali melakukan sholat di rumah dalam rangka pendidikan kepada keluarga dipersilahkan, itu pendapat ulama. Jadi pada saat kita tidak selalu ke masjid tetapi di rumah, sekali-kali dalam sepekan sekali katakanlah sholat di rumah secara berjamaah tentu saja dengan keluarga, itu juga dipersilahkan saja sebagai pendidikan kepada keluarga. Karena dicontohkan oleh Nabi juga di sini. Boleh. Walaupun secara defaultnya atau asal usulnya sebaiknya di masjid. Kemudian babu dzikri pada sholat. Bab terkait dengan dzikir setelah sholat. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana bin Ibnu Jurayj qala akhbarani Ammar wa anna Aba Ma'bad Maula Ibnu Abbas akhbarahu, mengabarkan kepada Ibnu Abbas, anna Ibnu Abbasin sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akhbarahu, memberitakan bahwa kata Ibnu Abbas, an-narab as-sauti bidzikri, sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir, dengan wirid, hina yang soribu, pada saat berpaling atau keluar sifat nasu orang-orang, atau selesai minal maktubati dari salat wajib, karena ala ahdin Nabi, terjadi pada saat zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis kelihatannya barangkali baru bagi kita ya. Jadi di sini disebutkan ini hadis baru nih, hadis sahih tapi riwayat Imam Bukhari ini. Jadi zikir setelah sholat itu dikeraskan, terjadi zaman Nabi. Boleh berarti gitu kan. Yang selama ini di masjid kita itu jarang, tidak pernah dikeraskan. Ternyata hadis ini memperbolehkan para sahabat membaca zikir suaranya dikeraskan. Boleh gitu. Ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Enggak, kalau begitu kita amalkan juga. Kita amalkan ini hadis. Paling tidak setelah subuh sajalah. Salat-salat yang lain nggak apa-apa dikeraskan. Setelah subuh nanti bagi yang ingin membaca keras, saya baca misalnya, kemudian para hadirin mau ikut juga dipersilahkan. Karena menurut hadis ini terjadi zaman Nabi dan tidak ada larangan dari Nabi. Boleh-boleh saja. Ya, bukan sesuatu yang baru ternyata sejak zaman Nabi ada. Jadi mohon diketahui ini hal-hal baru ini dan boleh kita amalkan. Jadi membaca zikir yang selama ini kalau di masjid kita itu tidak pernah dikeraskan, nanti setelah sholat kita baca agak keras. Dan kalau ada jamaah yang mau ikuti juga boleh. Tidak ikut juga tidak apa-apa. Silahkan. Karena jelas hadis ini Pak ya. Mohon dicatat nih hadis nomor berapa tadi itu. 841 di kitab Sahih Bukhari atau di Fathul Bari. Kita tahu Sahih Bukhari itu adalah kitab hadis pertama nomor 1 yang dijadikan dalil bagi kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah.
mayoritas di dunia ini. Kesohihannya tidak perlu diragukan lagi. Kitab-kitab Bukhari tidak ada yang doif. Kalau hadis-hadis Imam Nasai, Imam Abu Daud masih mungkin ada yang doif. Tapi kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak ada doif, semuanya sahih. Sehingga bisa diamalkan. Sehingga ya baca subhanallah 33 dan kelengkapan yang lainnya juga. Karena dikir itu salah satunya baca subhanallah, alhamdulillah, baru itu memang salah satunya. Tapi membaca ayat kursi, membaca yang lainnya itu ada hadis-hadisnya juga banyak. La ilaha illallah dan sebagainya. Gitu barangkali Pak. Enggak apa-apa, kita keraskan. Paling tidak habis subuh saja lah kalau di waktu yang lain. Waktu yang lain seperti biasa dahulu. Supaya tidak kaget kita ini. Yura? Iya. Sehingga barangkali bagi sekalian untuk pembelajaran bagi kita. Barangkali tidak semuanya tahu bahwa dzikir itu adalah apa-apa saja, sehingga bisa ikut belajar dan bacaannya. Bahwa apa artinya nanti kalau dibutuhkan kita bahas dahulu. Nah, tentu maksudnya dibahas itu artinya apa saja. Karena jelas ini hadisnya ada kan. Kalau selama ini hanya di masjid-masjid NU saja yang suka dikeraskan dzikir itu ya. Kalau di masjid Persis, Muhammadiyah itu anti, tidak pernah. Sama seperti di kita juga kan. Tapi hadis ini menyatakan terjadi. Boleh. Dan ini jawaban Nabi. Nabi tidak ada komentar apapun. Artinya tidak apa-apa. Jadi maka karena itu kita boleh saja mengeraskan. Tidak perlu semua waktu. Habis subuh sajalah dahulu. Walaupun nanti mau diamalkan di waktu yang lain, dipersilahkan. Gimana? Setuju Pak? Kalau di masjid kita setuju kan? Karena jelas ada dalilnya itu Pak. Ya, ya. Ada dalilnya ini. Jadi kita amalkan langsung, dapat dalil. Begitu cara beragama kita itu kan. Dapat dalil baru, bisa jadi perlu kita amalkan. Yang penting ada dasarnya ilmiah. Tidak ngarang, ada dasarnya. Nah, karena hadis Bukhari ini banyak, kita baru ketemu dengan hadis ini. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana qala ahbaroni Abu Ma'bad an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala berkata itu Ibnu Abbas, kuntu aku ada a'rifu mengetahui kedua salatin Nabi SAW takbir. Bahwa selesai Nabi SAW dari salat itu dengan ucapan takbir. Kelihatannya itu bagian dari wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya membaca takbir. Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bagian doa atau bacaan yang nampaknya dibacakan oleh Nabi. Tetapi hadis-hadis ini nanti kita pelajari banyak nih Pak. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Muhammad bin Abi Bakar qala haddatsana Mu'tamir an Ubaidillah an Summi'anin Abi Soleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, ja'a telah datang siapa orang-orang fakir, orang-orang yang kekurangan, bilang Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokoknya berkata itu orang-orang fuqara, dahaba telah melakukan kebaikan. Siapa ahli dusur, itu penduduk dusur mina amwali dari harta-harta mereka. Bidarojatil ula dengan memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Wan naimil muqimi dan juga nikmat yang demikian menetap di mereka. Yusalluna mereka bisa sholat, kama nusolin sebagaimana mereka kami juga bisa sholat. Wayasuna dan mereka bisa saum, bisa puasa, kama nasum sebagaimana kami saum. Jadi tidak ada kelebihan, mereka bisa melakukan seperti apa yang kami lakukan. Walahum dan bagi mereka itu patun ada kelebihan min amwalin dari harta-harta mereka, yahujuna mereka bisa melakukan ibadah haji biha dengan harta-harta mereka, wayatamiruna dan juga bisa melakukan umroh. Wajahiruna dan mereka bisa berjihad, wajatasaddaquna dan bisa bersedekah.
mereka itu. Ola, kemudian Nabi SAW bersabda, ala uhadditsukum, inkah aku sampaikan kepada kalian, diambil dengan satu urusan, in akhadtum, apabila kalian ambil dengan urusan tadi, adroktum, bakal mendapati kalian semua, man, kepada orang sabakokum yang telah mendahului kalian semua, walam yudrikum, dan tidak mendapati kepada kalian semua nanti ada seseorang ba'dakum setelah kalian. Wa kuntum, dan kalian itu ada, khairoman, sebaik-baik orang, antum, ya kalian itu, baina dhuhronaihi, di antara yang nampak dari mereka, ilaman amila mislahu, kecuali orang yang juga mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Apa itu? Misalahu, seumpama yang kalian amalkan, yaitu tusabbihuna, kalian membaca tasbih, wa tahmaduna, dan kalian membaca hamdalah, memuji Allah, wa tukabbiruna, dan kalian membaca takbir, Allahu Akbar, khalfa kulli sholatin, setelah selesai sholat, salasan wa salasina, 33 kali, Pakhtalapna, maka tertinggal bainana, di antara kami. Faqala ba'duna, dan berkata sebagian di antara kami, yusabbihu, kami membaca tasbih, salasan wa salasina, 33 kali, wa nuhammidu, dan kami membaca tahmid, alhamdulillah, salasan wa salasina, 33 kali, wa nukabbiru, dan kita semua harus membaca takbir, arba'an wa salasina, 34 kali. Faroja'tu, maka aku kembali kepada bacaan tadi. Faqala, maka berkata itu Nabi, takul, ucapkan kau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, hatta yakuna, sehingga ada minhunna, dari itu kalimat-kalimat tadi, kullihinna, semuanya, salasun wa salasuna, 33 kali. Nah, ini adalah wirid yang dibaca pasca sholat wajib. Ini hadis dari Imam Bukhari juga, dan sudah kita kenalkan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Itu hadisnya masyhur, atau hadisnya banyak nih yang meriwayatkan ini, termasuk di dalam Imam Bukhari. Jadi begini, ada sekelompok orang-orang fakir, ini diceritakan di hadis, datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ini tidak punya kelebihan dibanding orang-orang ahli busur gitu. Ahlul dusur itu, mereka itu orang-orang kaya, orang-orang berada. Mereka bisa sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka bisa saum sebagaimana juga kami saum. Mereka bisa melakukan haji sebagaimana kami juga melakukan haji. Tetapi mereka bisa sedekah, bisa beribadah menggunakan harta mereka, kami tidak bisa. Karena kami tidak punya apa-apa. Itu kira-kira. Ada kesenjangan antara kami, orang-orang fakir, dengan orang-orang ahli busur. Mereka itu adalah orang berada. Sehingga jomplang dong antara kami dan mereka. Kata Rasulullah, jangan khawatir kalian. Kalian bisa juga memperoleh kehebatan, memperoleh kelebihan sebagaimana ahli busur jika kalian membaca wirid ini. Bacalah wirid itu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan takbir 34 kalau di sini. Nanti di hadis yang lain itu tetap 33 kali, tetapi disempurnakan dengan ke-100 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga lengkap 100 kali. Jadi dengan membaca wirid-wirid pasca sholat itu bisa meningkatkan keutamaan kalian dibanding dengan orang-orang kaya gitu. Artinya ini ada faidah yang demikian besar kita membaca wirid setelah sholat. Kalau orang-orang kaya itu barangkali tidak baca wirid karena ada kesibukan sehingga langsung pulang. Ya nggak apa-apa, mereka sudah bersedekah dengan harta dan sebagainya. Tapi kalau kita yang tidak punya kekayaan, wirid saja dulu sebagai ganti beribadah menggunakan harta bendanya. Jadi dalam hal ini ngajari kepada kita dari Nabi SAW, wiridlah setelah sholat. Salah satunya ini bacaannya. Dan nanti ada bacaan-bacaan yang lain. Hanya hadisnya beragam dari hadis-hadis yang berbeda-beda. Kemudian oleh para ulama dikumpulkan jadi bacaan wirid lengkap.
Itu sesungguhnya bersumber dari sejumlah hadis-hadis yang banyak. Nah, kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan Abdullah bin Umar an Warid Katib Al-Mughirah bin Syu'bah qala berkata itu Mughirah bin Syu'bah amla telah mengimla mendiktekan alaiya kepadaku siapa Al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah dalam membuat surat kepada Muawiyah. Annan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi yaqulu bersabda Nabi fi duburi kulli salatin maktubatin maksudnya membaca di sini Nabi setiap selesai sholat fardu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa lam lima manata wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain daripada Allah wahdahu yang maha esa la syarikalah yang tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku milik Allah lah seluruh kerajaan wal hamdu dan milik Allah lah seluruh pujian. Bahwa ala kulli syai'in qadir dan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma wahai Allah la mani'a tidak ada yang bisa menghalangi lima terhadap perkara ataita yang engkau berikan. Wala mu'tiya dan tidak ada yang bisa memberikan lima terhadap perkara mana yang engkau cegah. Walayan pakmu dan tidak bisa memberikan manfaat al-jadi yang memiliki kelebihan minka dibanding engkau al-jaddu itu kelebihannya atau karunia-Nya. Wa qala Syu'bah an Abdul Malik bihada anil Hakam anil Qasim bin Khayyarah an Warad bihada al-Hajj. Ya sama penjelasan dari para sahabat. Jadi ini salah satu bacaan lain lagi pada saat kita wirid. Ini dari hadis Imam Bukhari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau di hadis di luar Imam Bukhari ini untuk melengkapi bacaan tadi subhanallah 33 kali, udah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ke-100-nya adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Fihi, nah disebutkan di sini wa fihi dalilun ala jawiz jahri bi dzikri aqbas shalah. Itu merupakan dalil perihal bolehnya menjaharkan, mengeraskan bacaan dzikir setelah selesai sholat. Jadi hadis di atas, mengapa? Karena mana mungkin sahabat itu mengucapkan bacaan itu kalau tidak mendengar, artinya Nabi juga mengeraskan bacaan itu. Nah, kalau ini contoh dari Nabi, Nabi sendiri langsung mengeraskan bacaan selesai sholat. Jadi jelas dalil-dalilnya boleh kita keraskan. Ini ilmiah ini, sangat ilmiah, ada dalilnya. Dalilun ala jawaziz zahri merupakan dalil perihal bolehnya menjaharkan, mengeraskan terhadap dzikir setelah sholat. Wabi al ibanah an sihati makannya palu ba'du amaroi min takbiri aqbas sholat. Nah ini juga suatu penjelasan perihal bolehnya apa yang dikerjakan oleh para umaro mengucapkan takbir setelah selesai sholat. Para umaro, para penguasa gitu suka mengucapkan takbir sebagaimana Nabi juga suka mengucapkan takbir. Ini contoh hadis di atas. Kemudian juga disebutkan di sini isyarun bi anna sahabat lam yakunu yarfa'un aswatahum. Dan ini juga merupakan syiaran bahwa sahabat itu menurut pendapat yang lain lam yakunu yarfa'un aswatahum bi dzikri bil waqti. Mereka tidak mengeraskan bacaan. Artinya kalau berdasar penjelasan ini sewaktu-waktu dikeraskan, sewaktu-waktu tidak keras juga, boleh-boleh saja. Sehingga kita tidak perlu setiap waktu tertentu saja. Alladzi qala fi Ibnu Abbas yang diucapkan oleh Ibnu Abbas seperti tadi kalau menurut Ibnu Abbas para sahabat dikeraskan bacaan. Tapi menurut penjelasan di sini, tapi ini menurut ulama sih tidak dikeraskan bacaan wirid para sahabat. Bitaknya di sahabatin nadrun balam yakun hina idin sahabat illal qalil. Hanya sebagian kecil saja sahabat. Jadi tidak semuanya keras, tetapi juga tidak semuanya diam. Sebagian dikeraskan, sebagian tidak. Waqala Nawawi dan berkata Imam Nawawi, hamal Syafi'i hadal hadisa
ala annahum jaharu bihi waqtan yasiran li ajli ta'limi sifati dzikri. Nah, menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa hadis itu memberikan pelajaran sesungguhnya para sahabat itu jaharu, menjaharkan, mengeraskan dzikir setelah sholat, yasiran sebentar li ajli ta'limin dalam rangka mengajari sahabat yang lain untuk bagaimana cara mengucapkan dzikir. Jadi dengan cara begitu, maka sahabat yang lain tahu yang diajarkan dari Nabi. La anhum dawamu ala jahri bihi. Bukan berarti mereka untuk mendawamkan, membiasakan membaca jahar. Tapi dalam rangka mengajari sebagian kepada sahabat yang lain. Wal mukhtaru annal imama wal ma'muma yakhfiyani az-zikra illa inihtija ila ta'lim. Dan yang dipilih sesungguhnya imam dan makmum itu melembutkan suara zikir kecuali kalau dibutuhkan untuk ngajari. Maka karena itu tidak perlu semua waktu tertentu saja boleh dikeraskan dalam rangka mengajari para sahabat yang lain atau jamaah yang lain membaca zikir. Kemudian kita lihat, wah ini panjang. Hadis, sebentar, panjangan. Babun yastaqbilul imamu an-nas idza salama. Bab mengenai menghadapnya imam kepada jamaah pada saat selesai salam. Nah, ini juga hadis dari Nabi disebutkan begini. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Jarir bin Hazim qala haddatsana Abu Roja an Samurah bin Jundab qala berkata Samurah kana ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla apabila salat Nabi salatan satu salat akbala menghadap Nabi alaina kepada kami semua biwaji dengan wajah Nabi. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwa setelah selesai imam memimpin sholat, menghadap ke jamaah. Dicontohkan oleh Nabi. Ini hadisnya dalam hadis Bukhari. Walaupun nanti ada pertanyaan, apa tujuan Nabi untuk menghadap ke jamaah? Ada tujuan lebih jauh, ngajari kepada jamaah. Ada dialog, ada komunikasi. Kalau yang kita lakukan kan tidak ada. Kita mah diam saja. Yang dilakukan Nabi itu bertanya, mengabsen, mana loh tidak hadir, biasanya di sab pertama ada si Bapak Anu, ditanya oleh Nabi. Kalau kita kan segan menanya gitu. Nanti kalau nanya itu, kemana Bapak itu? Oh, nggak akan ada yang jawab gitu. Atau bahkan tidak tahu. Kalau Nabi itu begitu. Jadi terjadi dialog selesai sholat itu. Kalau kita sekedar menghadap saja. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Saleh bin Kaisan an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Zaid bin Khalid al-Juhaini. Annahu sungguhnya Khalid bin Juhaini qala berkata, salatlah Nabi serta kami Rasulullah SAW salat subuh bil Hudaybiyah di Hudaybiyah. Ala asari samain setelah terjadi hujan. Karena ada hujan binal lailati terjadi pada malam hari. Kalau mensoropa maka pada saat selesai Nabi sholat, akbala menghadap Nabi ala nasi kepada orang-orang. Nah, sekali lagi, selesai sholat menghadap kepada para sahabat. Faqala maka bersabda Nabi, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang Tuhan kalian firmankan? Gitu. Qalu menjawab para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala bersabda Nabi, asbaha telah subuh-subuh, telah pagi-pagi, min ibadi dari hamba kami, kata Allah, mukminun beriman. Bi kepadaku, wa kafirun dan sekalian kafir. Pamaman qala, adapun orang yang berkata, mutirna telah dihujani, kami semua bifadlillahi dengan karunia Allah, warahmatihi dan rahmat Allah, padhalika mu'minun, maka itulah orang yang beriman bi kepadaku, wa kafirun dan juga kafir bil kaukabi kepada bintang-bintang, wa amman dan apun orang qala yang berkata
binawi kada wa kada. Hujan tadi malam itu karena bintang anu dan bintang anu. Badzalika maka itu kafirun kafir. Bi kepadaku mu'minun dan beriman bil kaukabi kepada bintang. Jadi ini pesan utamanya adalah menceritakan terjadi sholat subuh setelah terjadi hujan, dan yang utama disampaikan di sini Nabi menghadap kepada jamaah setelah selesai sholat subuh. Itu informasi utama yang ingin disampaikan. Tapi informasi berikutnya juga menjelaskan tidak boleh sembarang berkata-kata. Karena kata-kata itu menyebabkan malapetaka besar, kekafiran. Ada istilah riddah. Riddah itu adalah murtad. Murtad itu bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan hati kita. Yang kedua karena lisan kita. Ketiga karena perbuatan kita. Kita bisa riddah karena tiga potensi yang ada di dalam diri manusia. Di sini diceritakan bahwa kata Allah, berarti ini hadis qudsi. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kalian tahukah apa yang telah Tuhan kalian sampaikan, telah Tuhan kalian firmankan? Tentu saja para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka Rasul menyampaikan, kan sudah terjadi hujan. Nah, di antara orang karena hujan di Hudaybiyah, hujan di Mekah itu sangat jarang, maka timbullah berbagai macam keyakinan. Ada sebagian yang menyatakan bahwa itu adalah hujan datang dari Allah. Nah, itu berarti benar. Dia itu beriman kepadaku dan tidak mengimani kepada penyebab-penyebab yang lain. Ini ucapan, hati-hati dengan ucapan. Tetapi ada juga sebagian yang mengucapkan hujan tadi turun itu karena sebab karena ada bintang anu itu yang menyebabkan atau yang menurunkan hujan itu. Nah, itu adalah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Nah, artinya di sini ucapan-ucapan ini juga bisa menyebabkan kekufuran. Hati-hatilah dengan ucapan. Oleh karena itu, riddah itu nanti disebutkan oleh para ulama ada 3 macam penyebabnya. Bisa karena ucapan, bisa karena perbuatan, bisa karena keyakinan, etikat kita. Maka kalau kita misalnya menyaksikan sesuatu hal, kemudian etikat kita meyakini bukan karena Allah, bukan dijadikan oleh Allah, hati-hati itu. Etikat itu membahayakan. Bisa membatalkan tauhid kita. Segeralah syahadat, segeralah istighfar kepada Allah. Karena bisa jadi, wah orang itu hebat, pidatonya dan sebagainya. Misalnya kita menyaksikan orang itu dieluk-elukan sehingga kehebatan orang itu. Bukan, itu karena kehebatan yang Allah berikan sebetulnya. Kita jangan meyakini bahwa itu kehebatan orang tersebut. Belum tentu. Bukan belum tentu, bukan. Itu karena Allah yang memberikan kehebatan kepada orang tersebut. Nah, kan kadang-kadang kita langsung menuduh bahwa orang itu adalah hebat. Sehingga kita langsung merusak dalam hal ini barangkali keyakinan kita. Bukan. Karena pada saat orang itu kan sifatnya nisbi. Saat dijatuhkan, dia itu jatuh juga, dijatuhkan oleh Allah. Kita tahu siapa Presiden Soekarno, siapa Presiden Soeharto. Saat sedang jaya-jayanya hebat. Semua orang mengagumi. Tapi saat Allah jatuhkan, jatuh juga. Kan? Padahal orangnya sama. Artinya yang memberikan kemuliaan dan kehinaan itu Allah. Siapapun orangnya. Kepada apapun. Nah, ini jangan mengubah keyakinan kita. Kalau kita sekarang menyaksikan ada orang hebat, dielulukan dan dipuja-puja, orang itulah yang hebat. Bukan. Jangan mengubah akidah kita. Siapapun itu. Nah, itu keyakinan. Demikian juga ucapan. Bisa saja keyakinan itu terucap. Wah, hebat dan sebagainya. Kita puja-puji orang tersebut. Hati-hati, itu kata-kata itu mengandung kemurtadan. Kan kita syahadat juga dengan ucapan. Kita sah menjadi suami istri juga gara-gara ucapan. Jadi yang tadinya haram, kita bercampur dengan bukan istri kita. Setelah kita mengucapkan ijab qabul di hadapan wali dan disaksikan oleh saksi, jadi halal gara-gara ucapan. Jadi ucapan itu memiliki konsekuensi yang hukum yang kuat. Sehingga
jangan sembarang berkata-kata dalam hal ini, termasuk kaitan dengan persoalan kemurtadan. Dan demikian juga sama perbuatan. Perbuatan artinya kita menyaksikan, coba kemarin misalnya waktu apa itu Pak, ada di WA beredar waktu Imlek ada seorang tokoh kita yang saya kenal itu Pak Dahlan Iskan, Bapak Ibu kenal kan Dahlan Iskan ya, seorang Muslim kan ya, tapi dia dengan berbuat itu mengusung patung masuk ke wihara dan menghormatinya sebagaimana orang-orang Buddha ataupun orang-orang Cina menghormati itu. Nah, itu adalah bisa membuat riddah, bisa membuat murtad akibat perbuatan. Maka karena itu, kembali lagi kepada surat Al-Kafirun, kita mengakui keberadaan orang-orang di luar Islam itu, akui saja, tetapi jangan ikut-ikutan. Di perbuatan baca sholawat pada saat Natalan atau baca adzan di gereja, dalam rangka toleransi, itu hati-hati bisa membuat kita riddah, murtad. Biarkan saja mereka Natalan, biarkan saja mereka mengamalkan agama mereka masing-masing, tetapi silahkan itu wilayah yang sudah berbeda, jangan sampai ikut-ikutan, karena ikut-ikutan itu bisa menyebabkan kemurtadan. Dan ini yang dialamatkan oleh surat Al-Kahfi, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Jangan ikut-ikutan. Ini saya kira yang perlu kita ketahui, dan insya Allah di kita aman saja. Di tempat lain itu masalahnya. Tempat lain atas nama toleransi, tapi kebablasan, bukan toleransi, tapi itu sinkretisme, itu campur aduk, itu campur sari agama. Itu yang dilarang oleh surat Al-Kafirun. Saya kira masih ada hadis yang terakhir, sebentar. Oh ini terakhir. Hadasan Abdullah Sami'a telah mendengar Abdullah Yazid, qala akhbarana Umayd an Anas, qala berkata Anas, akhara telah mengakhirkan Rasulullah SAW as-salata terhadap salat data lailatin satu malam, ila syatril laili sampai tengah malam. Kharaja, kemudian keluar Rasulullah alaina kepada kami semua. Falamma shalla, maka pada saat sholat Rasulullah, akbala menghadap Rasulullah alaina kepada kami semua, biwajhi dengan wajah Rasulullah. Faqala, maka kemudian bersabda Rasulullah, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad shallu, sungguh telah sholat, warqadu, dan telah tidur mereka. Innakum, sedangkan kalian semua, lan tazalu, terus-terusan kalian ibisatin dalam pada sholat, mantadortum, selagi kalian menunggu as-sholat terhadap sholat. Ini sebagai anugerah yang Nabi sampaikan, telah disampaikan kepada para sahabat, bahwa sebagian manusia ini, karena sudah pukul 12 tengah malam, sudah pada tidur. Tapi mereka juga sudah sholat isya. Baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi kalian yang sekarang masih tetap ada di masjid dan nunggu kedatanganku sampai pukul 12 malam, kalian nunggu sejak waktu isya, maka kalian dinilai dalam posisi sholat. Setengah malam berarti kan. Karena selagi kalian nunggu sholat, itu nilainya dalam keadaan sholat. Padahal Nabi baru keluar pukul 12, kita nunggu dari pukul 7:30. Nah, nunggu sampai pukul 12 itu dinilai dalam keadaan sholat. Begitu dalam hadis ini. Saya kira itu penjelasan dari hadis-hadis ini. Oh, sebentar. Di sini ada penjelasan fa inna hikmata fi istiqbalil ma'mumina ayyu'allimahum ma yahtajuna ilaihi. Apa hikmah dari mengapa imam itu sebaiknya menghadap ke makmum setelah sholat? Ada sejumlah hikmah yang digali oleh para sahabat di sini atau oleh para ulama. Ta'rifud dakhili bi anna sholata inqadat. Yang pertama, untuk meyakinkan kepada orang yang baru masuk ke masjid bahwa sholat sudah selesai. Karena imam sudah menghadap ke jamaah. Jadi sudah tidak ada sholat lagi. Kemudian istidbarul imami ma'mumin ini mahwa li haqqil imamah. Tetapi kalau tetap imam mau tetap menghadap ke depan juga, tidak apa-apa juga. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena itu hak sebagai imam. Dia menghadap ke kiblat. Kalau mau berdoa, misalnya lebih pas menghadap kiblat. Silakan.
Jadi dalam hal ini bukan sesuatu yang wajib menghadap kepada makmum, mau menghadap juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi dengan menghadap kepada jamaah itu nanti memberikan isyarat kepada orang yang baru masuk ke masjid bahwa sholat sudah selesai. Jangan sampai disangka imam sedang tahiyat sehingga dinyatakan sholat masih berlangsung. Tidak, sudah selesai. Sehingga dalam hal ini sebaiknya imam menghadap kepada jamaah. Tetapi kalau nanti jamaah juga sudah tahu bahwa selesai sholat itu sudah, gitu kan, maka imam tetap menghadap ke kiblat juga tidak apa-apa. Toh sudah tahu cara duduknya lain, sudah menggunakan cara duduk yang bukan tahiyat akhir, tapi bersimpuh ataupun sila, persilakan saja. Itu sudah meyakinkan bahwa sholat itu sudah selesai. Itu saya kira penjelasan di sejumlah hadis yang hari ini kita bahas. Wallahu a'lam.